anak-anakku semua, kita mulai ya, karena sudah masuk waktunya kalian belajar pada jam ketiga ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu izinkan saya, Bu Desi, untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini digunakan dalam rangka untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 di Universitas Katolik Widya Mandala ya, untuk program pendidikan fisika atas nama saya Desi Wulandari, nomor peserta PPG 201503077531 dengan NIM-nya 1212320 Baik. Demikian perkenalan dari Bu Desi. Kita mulai ya pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabar kalian semuanya pagi ini? Sehat semua? Baik, Us. Sehat. Ya, sehat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat sehat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita masih bisa belajar dengan baik, tidak lupa juga tidak selalu lelah untuk mengingatkan kepada kalian untuk selalu menerapkan protokol kesehatan ya, karena situasinya di luar sana ini sedang malah akhir-akhir ini malah semakin naik gitu ya grafik COVID-nya ya. Data terakhir tanggal 15 Juli kemarin tercatat ada kasus positif ya sampai 56.757 orang, walaupun yang sembuh alhamdulillah mencapai 19.049 orang dan sayang sekali kasus meninggalnya juga masih sangat tinggi, yaitu masih di angka 982. Kita harapkan semoga grafik ini segera landai karena kita nggak bisa melakukan kondisi PTM kalau kondisi COVID di luar sana itu masih sangat berbahaya gitu ya. Baik, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa lancar. Bu Desi minta pada salah satu dari kalian untuk bisa memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita mulai pelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada Dela yang sudah memimpin doa. Semoga itu tadi ya pembelajaran kita bisa lancar, ilmu yang kita pelajari itu bisa barokah atau jadi jalan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan juga lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bu Desi akan presensi terlebih dahulu. Sambil Bu Desi cek ya, pastikan kalian untuk on cam kalau tidak ada kendala. Yang pertama Amelia Nurhaliza. Hadir, Bu. Hadir ya. Yang kedua Dela Aulia. Hadir, Bu. Nala Safa. Nala Safa tadi izin sakit ternyata. Oke, kita doakan ya, semoga cepat sembuh, cepat sehat, sehingga bisa bergabung belajar dengan kita semua ya. Selanjutnya, jadi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini masih membahas materi gerak lurus ya, masih di materi gerak lurus. Nah, di pertemuan sebelumnya, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Perpindahan jarak. Perpindahan, kemudian jarak, terus apa lagi? Perbedaan kelajuan dan kecepatan sama percepatan. Betul ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan kupas lebih mendalam lagi ya terkait dengan jenis dari gerak lurus. Jadi Bu Desi harapkan kalian bisa
lebih antusias, lebih semangat lagi begitu ya mempelajarinya ya, karena aplikasi dari materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini itu akan sangat berguna dan itu aplikatif. Jadi banyak sekali penerapan-penerapan dari jenis gerak lurus itu yang diterapkan di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalnya ketika kita sedang naik mobil begitu ya, naik gunung yang jalannya menanjak, atau ketika kalian sedang main prosotan gitu ya, yang turun dari atas ke bawah seperti itu. Geraknya bagaimana sih? Kecepatannya bagaimana sih? Jadi materi yang akan kita pelajari ini akan menarik dan Bu Desi harapkan kalian bisa berpartisipasi aktif gitu ya, sehingga pembelajaran kita bisa jadi lebih asik dan menyenangkan. Begitu ya. Baik. Selanjutnya Bu Desi akan share screen. Sebelum kita kupas lebih dalam lagi, ya, Bu Desi akan putarkan sebuah video. Dari video yang tadi diputar, kira-kira menggambarkan kejadian apa yang bisa kalian tangkap? Ada yang mau kasih pendapat? Itu, Bu. Mobil yang melaju saat terkena banjir. Oke. Terus kira-kira apa hubungannya dari video yang tadi Bu Desi putar dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Ada yang mau kasih ide? Penerapan jenis gerak lurus. Penerapan jenis gerak lurus. Jadi benar sekali ya. Jadi setelah di pertemuan sebelumnya kita mempelajari terkait dengan besaran-besaran pada gerak lurus, nah pada pertemuan ini kita akan identifikasi dan juga analisis besaran-besaran pada jenis gerak lurus, yaitu pada GLB dan GLBB. Suara Bu Desi terdengar jelas atau masih pelan? Terdengar. Jelas, Bu. Jelas. Baik. Gitu ya. Nah, kita akan identifikasi dan juga menganalisis besaran-besaran yang ada di gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita ya, yaitu yang pertama adalah kalian diharapkan mampu mengidentifikasi besaran dalam gerak lurus beraturan. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi besaran-besaran dalam gerak lurus berubah beraturan. Lalu kalian juga diminta untuk bisa mengidentifikasi perbedaan antara GLB dan GLBB, dan juga menganalisis besaran-besaran fisika pada GLB dalam penggunaannya untuk memecahkan masalah, dan juga menganalisis besaran-besaran fisika pada GLBB dalam penggunaannya untuk memecahkan masalah. Gitu ya. Selanjutnya, seperti biasa, biar kalian paham skema kegiatan kita pada pagi hari ini, ya, maka Bu Desi akan sampaikan agenda belajar kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pendahuluan yang sedang berlangsung saat ini. Kemudian setelah itu Bu Desi akan lemparkan masalah, gitu ya. Bu Desi akan sampaikan beberapa kasus yang ada kepada kalian, gitu. Nah, kasus itu nanti kalian akan selidiki. Ya, kalian akan selidiki sampai dengan kalian diskusikan, sampai dengan kalian mendapatkan pemecahan masalah di diskusi kelompok. Diskusinya, penyelidikannya itu nanti kita pakai percobaan virtual dengan menggunakan simulasi PET. Diskusinya kalian buat dalam PPT, kemudian kita akan kembali lagi di Zoom utama untuk presentasi, gitu ya, dan diskusi kelas, lalu nanti kita akan bahas beberapa materi kuncinya, dan kita tutup dengan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, Bu Desi akan langsung lemparkan kasus atau masalah kepada kalian. Nah, ada dua kasus. Nah, kasus yang pertama, Bu Desi akan putarkan lagi suatu video. Kalian bisa lihat.
Oke. Dari video ini, bagaimana kecepatan mobil tersebut? Tetap atau berubah? Ada yang mau kasih pendapat? Sepertinya tetap. Sepertinya tetap ya. Kenapa demikian? Kalau dari video tadi itu nggak kelihatan kalau mobilnya semakin cepat atau semakin lambat gitu. Oke, jadi tetap gitu ya, kecepatannya nggak berubah jadi cepat, makin cepat atau makin lambat ya. Oke, good. Kasus yang kedua, Desi akan putarkan. Nah, ini sama seperti video yang tadi ya. Kalau dari video yang tadi terputar, itu bagaimana kecepatan mobil sebelum dan sesudah melewati banjir, tetap atau berubah? Saya, Bu. Oke, Setelah mobilnya terkena air banjir itu bergerak lebih pelan. bergerak lebih pelan. Oke, berarti terjadi perubahan kecepatanKah? Iya, Bu, karena kecepatannya makin kecil. Kecepatannya makin kecil, sehingga makin terlihat makin pelan begitu ya ketika menerjang banjir. Oke, bagus sekali. Dari kedua kasus atau permasalahan yang tadi sudah Bu Desi sampaikan, selanjutnya kalian akan selidiki lebih jauh lagi, lebih dalam lagi dalam diskusi kelompok, ya. Juga nanti kalian bekerjanya akan bekerja sesuai dengan panduan LKPD yang sudah Bu Desi share kemarin ya, LKPD pertemuan kedua. Ini pembagian kelompoknya kalian perhatikan, karena nanti kalian akan masuk ke breakout room Zoom-nya sendiri-sendiri. Jadi ada 4 kelompok, Bu Desi bagi menjadi 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi, kalian nanti akan melakukan tahap penyelidikan itu dengan menggunakan percobaan virtual, yaitu dengan menggunakan simulasi PET. Caranya kalian copy ya link PET simulation yang sudah Bu Desi share di Google Classroom dan di WA group kalian ya, ke browser kalian. Mulai terbuka ya, jadi nanti simulasinya gambarnya seperti ini ya. Gambarnya adalah moving man. Caranya itu kita akan melakukan dua percobaan. Yang pertama adalah saat kecepatannya tetap, dan yang kedua saat percepatannya yang tetap. Gitu ya. Nah, pada saat kecepatannya yang tetap, itu kita tentukan dulu kecepatannya. Ya, bebas. Kalian tetapkan kecepatannya itu bebas. Misalnya kecepatannya adalah 1. Nah, ini yang pertama saat kecepatannya tetap. Misalnya kecepatannya 1. Ini pas 2 detik, Bu Desi pause. Nah, posisinya ternyata saat kecepatannya 1 meter per second, waktunya 2 detik, posisinya adalah 2,042 meter. Gitu ya. Nah, itu dicatat di LKPD kalian. Ini ya, masukin kecepatannya. Ini contoh aja, misalnya kecepatannya kalian 0,2, waktunya 2, 4, 6, 8, 10 second. Kalian masukin jaraknya berapa. Lalu kalian buat grafik ya. Kalian buat grafiknya di sini, hubungan S dengan T gimana, hubungan V dengan T itu bagaimana. Ya. Nah, ini contoh LKPD-nya. Contoh LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, kalian kerjakan sampai dengan kalian mendapatkan pemecahan masalah. Kalian bisa ambil beberapa referensi ya, dari modul, bisa dari internet, dari YouTube, atau dari Google, boleh, begitu ya, tapi pastikan informasi yang kalian ambil merupakan informasi yang valid. Nanti, aspek penilaian yang akan Bu Desi ambil, yaitu yang pertama adalah kelengkapan materinya, yang kedua penulisan materinya, dan yang ketiga adalah kemampuan presentasi kalian bagaimana. Jadi ini tolong diperhatikan aspek penilaian yang akan Bu Desi ambil pada pertemuan kita hari ini ya. Sekarang adalah waktunya Bu Desi akan buatkan breakout room-nya. Sudah Bu Desi buka breakout room-nya? Silahkan kalian join, assign di room sesuai dengan kelompok kalian masing-masing.
Rifka belum muncul ya, nggak apa-apa Bu Desi bantu ya Kak, untuk masuk. Rifka kelompok berapa nak? Kelompok 2, Bu. Kelompok 2 ya. Assign to room 2. Meta, kelompok berapa Meta? Kelompok 2 juga? Baik, ini kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 ya, baik. Sudah siap LKPD-nya? Iya. Ya, oh ya, ini Sakira ya yang sedang share screen untuk buka pad-nya ya. Kalian bagi terlebih dahulu siapa yang mau catat hasil dari simulasi pad-nya itu tadi, siapa yang akan buat PPT, siapa yang nanti akan tugas menjadi presenter untuk presentasi. Silahkan. Kan pertanyaan pertama, sebutkan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. Ada yang tahu nggak? Itu berarti yang kecepatannya tetap. Oke, kalian mau kecepatannya berapa? 0,2 aja, Gus. Ya, display. Sudah? Berisi akan lanjut? Sudah dicatat? Oke, selamat bekerja. Kita ketemu di Zoom utama ya. Jadi kalian sudah selesaikan tadi penyelidikan kalian di breakout room Zoom di kelompok-kelompok kalian. Gimana diskusinya, simulasinya, kendalanya apa? Lancar. Lancar ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kita selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian dan juga hasil dari penyelidikan virtual kalian dengan menggunakan simulasi PET tadi. Mungkin ada yang mau mendahului, siapa yang mau menyampaikan presentasi kelompok? Kelompok 4 izin menyampaikan presentasi. Oke, kelompok 4 mau menyampaikan. Silakan, Sofi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, orientasi masalah 1. Bagaimana kecepatan mobil tersebut tetap atau berubah? Jawabannya adalah kecepatan mobil di atas adalah tetap. Orientasi masalah 2. Bagaimana kecepatan mobil sebelum dan sesudah melewati banjir? Jawabannya, kecepatan mobil di atas adalah berubah. Kecepatan mobil setelah melewati banjir lebih kecil dibanding sebelum melewati banjir. Nah, di situ kita bisa melihat tabel hasil penyelidikan simulasi PET kelompok 4. Nah, di situ berdasarkan LKPD-nya sudah ditentukan, kecepatannya 0,2 sama semua dan T-nya 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, kecepatan 0,2 dengan T2, maka jarak yang bisa ditempuh adalah 0,4. 0,2 dengan 4, maka 0,808. 0,2 dengan 6, hasilnya 1,2. 0,2 dengan 8, hasilnya 1,608. Dan yang terakhir 0,2 dengan 10, hasilnya adalah 2. Nah, di situ kita bisa lihat grafik kecepatan. Grafik kecepatan ini menggambarkan perubahan kecepatan gerak benda dengan waktu. Kita bisa simpulin dari garis lurusnya mendatar, itu artinya kecepatan benda tetap. Grafik kecepatannya itu menggambarkan GLBB dipercepat, itu di mana garis kurvanya meningkat, itu menandakan bahwa kecepatannya tidak konstan. Begitu juga dengan grafik perpindahannya yang melengkung ke atas, itu tandanya GLBB dipercepat. Maka kita bisa tarik kesimpulan di sini. Yang pertama itu ada gerak lurus beraturan itu gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatan konstan. Yang kedua, gerak lurus berubah beraturan itu gerak yang lintasannya lurus dengan percepatan tetap konstan. Yang ketiga, rumus yang berlaku di GLB itu adalah S sama dengan V kali T, dan yang berlaku di GLBB adalah FT sama dengan V0 plus AT, S sama dengan V
0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Berikan aplaus kepada kelompok 4 yang sudah presentasi dengan sangat baik dari hasil diskusi kelompoknya. Nah, ini berisi buka sesi pertanyaan yang misalnya kalian ada pertanyaan untuk ditujukan kepada kelompok 4, silahkan. Contoh gerak lurus beraturan. Oh ya, contoh gerak lurus. Silahkan, kelompok 4. Contohnya itu mobil melaju dengan kecepatan tetap, motor melaju dengan kecepatan tetap. Terima kasih. Oke, jadi betul ya yang tadi dijawab oleh kelompok 4. Jadi contoh dari gerak lurus beraturan itu pokoknya sesuatu yang bergerak itu dengan kecepatannya tetap. Jadi misalnya mobil melaju dengan kecepatan tetap atau motor melaju dengan kecepatan tetap. Jadi tidak ada percepatan. Nah, ya. Udah saya akan sedikit ulas ya, apa sih yang sudah kita pelajari ya dari depan tadi. Jadi gerak lurus itu jenisnya ada 2 di sini, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya jelas yaitu di besaran kecepatannya. Kalau di gerak lurus beraturan dia kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan berarti perubahan kecepatannya 0. Nah, perubahan kecepatan itu kan percepatan. Nah, percepatannya 0. Jadi, di gerak lurus beraturan, karena kecepatannya tetap, berarti tidak ada perubahan kecepatan, maka disebutkan bahwa percepatannya sama dengan 0. Lain halnya dengan gerak lurus berubah beraturan. Nah, di sini ada perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, perubahannya itu berubah secara tetap. Makanya disebut gerak lurus berubah beraturan. Perubahan kecepatan terhadap waktu itu juga disebut sebagai percepatan. Sehingga kalau di GLBB itu ciri-cirinya adalah percepatannya konstan. Kita akan bahas. Nih gerak lurus beraturan dari ciri, rumus, sampai dengan grafik ya. Cirinya, nah ini gerak lurus beraturan itu adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. V-nya konstan, A-nya sama dengan 0. Nah, dari percobaan yang sudah kalian lakukan tadi, kalian mendapatkan grafik hubungan antara yang pertama kecepatan dengan waktu. Kecepatannya ini grafiknya mendatar seperti ini ya. Nah, sedangkan untuk grafik hubungan antara posisi dengan waktu, perpindahan dengan waktu, itu grafiknya lurus ke atas. Nah, seperti ini ya. Grafiknya lurus miring ke atas. Nah, rumus yang berlaku di GLB itu adalah S sama dengan V kali T. Keterangannya S ini adalah jarak atau perpindahan, V-nya kecepatan, dan T-nya adalah selang waktu. Ini pada gerak lurus beraturan. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan, ya, gerak benda pada lintasan lurus dengan perubahan kecepatan terhadap waktu yang tetap atau A-nya konstan. Nah, grafiknya ini tadi ya, kalau grafik hubungan antara percepatan dengan waktu, ini garis mendatar. Kalau grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, dia garis miring, garis lurus miring ke atas. Ya, ini untuk yang dipercepat. Untuk yang dipercepat. Kemudian untuk yang grafik hubungan antara perpindahan atau posisi dengan waktu, garis melengkung ke atas. Gitu ya. Ya, ini rumusnya ada 3 yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus AT. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah perkalian antara percepatan dengan waktu. Ya, kemudian S itu adalah V0T plus setengah AT kuadrat, yaitu perpindahan sama dengan kecepatan awal kali waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kecepatan akhir dikuadratkan sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2 kali percepatan dikalikan perpindahan. Itu rumus-rumus yang berlaku di gerak lurus berubah beraturan ya. Itu yang bisa Budesi
paparkan dari materi kita yang kita pelajari pada pagi hari ini. Adakah yang mau ditanyakan dari uraian materi yang berisi jelaskan? GLBB kan kecepatannya berubah, berarti GLBB itu artinya kecepatannya bisa berubah cepat dan berubah lambat ya, Bu? Iya, betul. Jadi perubahannya kan bisa berubah makin kecil ataupun makin besar. Kalau perubahan kecepatannya makin besar, berarti kan kecepatannya makin lama makin besar. Berarti geraknya dipercepat. Itu disebut sebagai GLBB dipercepat. Sebaliknya, ya, kalau perubahan kecepatannya makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil, gitu ya. Nah, itu disebut sebagai GLBB diperlambat. Cirinya adalah kalau GLBB dipercepat, ya, kecepatannya makin besar. Ya, kecepatannya makin besar, percepatannya nanti nilainya positif. Karena percepatan itu kan perubahan kecepatan ya, kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi selang waktu. Nah, kalau yang GLBB diperlambat, itu nanti percepatannya tandanya negatif. Karena kan kecepatan akhirnya lebih kecil, ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, nanti dapat tanda negatif untuk GLBB diperlambat. Bagus sekali ya pertanyaannya. Oke, baik. Kita sampai ke kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dari mulai pertama tadi kita orientasi masalah, terus kalian melakukan penyelidikan sampai dengan paparan uraian materi yang Bu Desi sampaikan. Nah, adakah yang mau bantu Bu Desi untuk mengambil kesimpulan? Indah. Oh, Reinda. Oh ya. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang Kecepatannya konstan. Yang kecepatannya konstan. Oke, bagus, betul sekali. Nah, ada yang mau bantu untuk kesimpulan yang kedua? Gerak lurus berubah beraturan itu gerak yang lintasannya lurus dengan percepatan tetap konstan, Bu. Oke, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak yang lintasannya lurus dengan percepatan yang konstan. Lanjut untuk poin yang ketiga, ada yang mau sampaikan? Saya Us. Siapa ini? Saida. Saida, silakan. Rumus yang berlaku di GLB itu S sama dengan V kali T. Dan yang berlaku di GLBB adalah VT sama dengan V0 plus HT. S sama dengan V0T plus setengah AT pangkat 2. VT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 plus 2AS. Oke, baik. Terima kasih ya. Bu Desi sudah dibantu untuk mengambil kesimpulan. Jadi, gerak lurus jenisnya ada dua, yaitu GLB, gerak lurus beraturan, dan gerak lurus berubah beraturan, gitu ya. Gerak lurus beraturan, gerak yang lintasannya lurus dengan kecepatannya konstan, V-nya konstan. Sedangkan GLBB itu gerak yang lintasannya lurus dengan perubahan kecepatan terhadap waktu atau percepatannya konstan. Selanjutnya adalah tugas. Untuk pertemuan kita hari ini, yaitu tugas pertemuan 2, kalian bisa kerjakan soal-soal pada LKPD, ya, di halaman 8, ada 10 soal yang harus kalian kerjakan ya, sebagai evaluasi untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, itu kita akan bahas terkait dengan gerak lurus vertikal. Kalian bisa pelajari dulu bahan ajarnya, modul kalian baca-baca dulu sambil jangan lupa mengerjakan LKPD-nya. Terima kasih atas kerja keras kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat, ilmunya bisa barokah, dan kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari belajar walaupun masih daring ya. Baik, karena tadi sudah dibuka dengan doa, mari kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa juga. Silahkan, ada yang memimpin. Baik teman-teman, kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Kalian tetap jaga kesehatan, gitu ya. Tetap jaga imun, makan makanan bergizi, vitaminnya jangan lupa, dan juga jangan lupa olahraga, sehingga kalian tetap
fit gitu ya, dan kita bisa bertemu di pertemuan kita minggu depan dengan keadaan yang lebih bersemangat dan lebih sehat lagi. Terima kasih, tetap semangat. Bu Desi akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.